Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Sehat? baik, alhamdulillah sehat. Terima kasih Pak atas waktunya mengganggu sebentar untuk menanyakan atau mewawancarai tentang dilema etika yang biasa terjadi di sekolah Bapak. Pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bukan moral? Selama ini yang kita jadikan sebagai indikator tentang kasus dilema etika itu pertama adalah kehadiran siswa di kelas. Jadi guru-guru melaporkan persoalan kehadiran siswa di kelas, baik itu dalam rapat ataupun secara khusus menyampaikan kepada kepala sekolah. Kemudian yang kedua, saya sendiri selaku kepala sekolah langsung mengobservasi di lapangan, yaitu di awal-awal waktu pembelajaran, biasanya mulai jam-jam 7:25 atau jam 7:30 kami berkeliling-keliling sekolah untuk melihat secara langsung tentang perilaku siswa. Jadi ceritanya ini wali kelas yang melapor ketika ada kasus seperti itu, dan kepala sekolah juga melakukan observasi langsung ke lapangan seperti itu ya Pak. Betul ya. Baik, yang kedua Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Pak? Tentunya selama ini yang pertama kita kembali melihat aturan di sekolah kita atau tata tertib di sekolah, karena ini merupakan landasan hukum yang menjadi dasar kita untuk mengambil kebijakan. Dan yang kedua, bahwa wali kelas itu kita memang sudah dari awal, dari istilahnya tugas utama wali kelas itu selain daripada mengontrol anak walinya juga memberikan bimbingan. Jadi kalau misalkan didapati anak perwalian itu ada kasus-kasus etika moral, maka wali kelas itu melakukan pemanggilan dan pembinaan. Berdasar daripada tindakan-tindakan yang dilakukan oleh wali kelas ini dan mengacu kepada aturan sekolah yang ada, maka itulah kemudian menjadi dasar kami untuk mengambil kebijakan. Jadi walaupun ada dua kepentingan yang berhadapan-hadapan, tapi tentunya kita mengacu kepada apa yang terbaik bagi kita dan apakah itu sesuai dengan aturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah kita. Intinya Pak, ini sesuai dengan aturan yang berlaku. Iya, sesuai dengan aturan yang berlaku, dan tentunya ada prosedur, ya prosedur standar yang kita berlakukan sesuai dengan aturan ini. Baik, selanjutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan selama ini? Selama ini bahwa ketika di kelas ditemukan ada siswa yang melanggar etika moral itu, jadi pertama-tama kami meminta wali kelas untuk melakukan pemanggilan secara berkala. Jadi disampaikan kepada wali kelas untuk tidak bosan-bosannya terus melakukan pembinaan. Kemudian apabila anak-anak itu sudah berkali-kali melakukan pelanggaran etika moral, kemudian tidak ada perubahan, kemudian kita melakukan pemanggilan orang tua. Di sini setelah pemanggilan orang tua itu kemudian kita membuat kesepakatan dengan orang tua tentang bagaimana cara menangani ini anaknya, bagaimana apa yang harus kita lakukan. Kemudian di istilahnya apabila anak ini kembali melakukan pelanggaran etika lagi, kita membuat perjanjian ya. Jadi ada namanya perjanjian pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan apabila anak-anak ini betul-betul sudah tidak mampu dibina karena etikanya,
itu bisa saja kita lakukan istilahnya mengembalikan kepada orang tua untuk membina anak-anaknya, karena kami di pihak sekolah istilahnya menganggap tidak mampu, tapi ini pada kasus-kasus yang memang sudah tidak mampu lagi ditangani oleh pihak sekolah. Baik, intinya ada langkah-langkah atau prosedur yang tertentu yang sudah ditetapkan di sekolah seperti itu. Iya, Iya. iya. Baik, selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut? Daripada pembinaan yang dilakukan oleh wali-wali kelas, kemudian pemanggilan orang tua, terus kemudian kita adakan rapat dengan guru-guru bagaimana menangani siswa kita yang bermasalah. Jika seperti tadi dilakukan perjanjian sudah berkali-kali sampai 3 kali, 4 kali, 5 kali, anaknya belum ada perubahan dan ini bisa apa istilahnya malah berakibat fatal, kemudian disitulah kita mengambil tindakan bagaimana anak ini kalau memang ya sekolah tidak mampu lagi membina, yang dikembalikan kepada orang tua. Ya, intinya ada pemanggilan atau komunikasi terhadap orang tua siswa itu. Selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu, Pak? Ya. Selama ini yang menjadi tantangan bahwa ketika seorang siswa itu sering melakukan etika, biasanya kalau kita mau membangun komunikasi dengan orang tua atau memanggil orang tua, kadang orang tua ini tidak hadir atau tidak datang di sekolah karena mungkin menganggap ini ada persoalan biasa, ya, persoalan sepele, sehingga kadang kita melakukan panggilan untuk membawa kerjasama, orang tua itu tidak datang. Ini yang tantangan berat, ya. Karena apa? Kita tidak bisa mengetahui sesungguhnya apa penyebab, ya, apa alasan mendasar sehingga anak ini ada pelanggaran atau sering melakukan pelanggaran etika, baik itu di sekolah maupun di rumahnya sendiri. Saya kira begitu. Ya, berarti dari orang tua siswa yang mungkin kadang-kadang dianggap sepele hal seperti itu ketika kita memberikan surat kepada orang tua tersebut. Oke, selanjutnya Pak, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus, dan apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki waktu tertentu, apa dalam bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Ya, jadi prosedur yang kita jalankan jadi ini tidak serta-merta, tidak secepat kilat, tapi melalui sebuah analisa yang panjang. Ya, jadi ketika seorang siswa itu teridentifikasi melakukan pelanggaran etika itu pertama dilakukan oleh wali kelas, kemudian ini ada jeda beberapa lama, jadi wali kelas sampai berkali-kali melakukan pemanggilan. Sesudah itu kemudian kepala sekolah juga melakukan pemanggilan, dan ini juga prosesnya panjang, tidak serta-merta. Sudah itu kemudian pemanggilan orang tua, jadi ini ya boleh dikata mungkin memakan waktu yang agak lama, ya sampai 1 semester ya, untuk kemudian menghasilkan sebuah keputusan. Jadi secara khusus jadwal tidak ada, tapi kami mengatakan bahwa penanganan kasus etika itu tidak serta-merta, punya rentang waktu untuk mencari benang merah di mana sesungguhnya permasalahan ini. Ya, baik, artinya butuh proses. Ya, butuh proses. Selanjutnya, adakah seseorang atau faktor apa selama ini yang mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus tersebut? Selama ini yang paling berperan penting adalah mulai dari guru mata pelajaran, kemudian wali kelas, dan urusan kesiswaan di sekolah, itu yang sangat membantu kami dalam mengidentifikasi jika ada siswa yang
teridentifikasi melakukan pelanggaran etika dan lewat guru mapel, wali kelas dan urusan kesiswaan ini juga kita membangun kerjasama yang baik untuk menangani kalau misalkan terjadi permasalahan atau ada siswa yang melakukan pelanggaran etika. Jadi intinya semua mungkin stakeholder yang terlibat langsung ke anak tersebut. Oke, baik, terakhir Pak, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat dipetik dari pengalaman Bapak dalam mengambil sebuah keputusan pada dilema etika tersebut? Secara kodrat bahwa manusia itu dilahirkan tidak ada yang sempurna, ya, jadi ada yang memang ditakdirkan dilahirkan ke muka bumi ini tabiatnya baik, tapi ada memang juga yang sepertinya tabiatnya kurang baik. Jadi yang kurang baik inilah menjadi perhatian bagi kita, dan ini kita tidak menganggapnya sebagai sebuah hal yang yang menjadi ancaman, tapi butuh sebuah usaha untuk menangani hal seperti ini. Jadi pelajaran yang sangat berharga yang kami dapat dari pengalaman menangani kasus etika bahwa memang perlunya kerjasama antara guru, wali kelas, urusan kesiswaan, staf dan seluruh stakeholder di sekolah itu untuk membangun karakter, membangun jiwa anak-anak kita di sekolah. Jadi kita tidak boleh bosan dan putus asa dalam membangun watak dan karakter siswa kita ini. Ya, kita tidak boleh ada kata-kata putus asa, kemudian tidak boleh ada kata-kata menyerah. Ya, tapi langkah-langkah nyata dan tentunya kerjasama yang baik yang paling penting, ya, yang menjadi di sekolah itu untuk kemajuan anak-anak kita di masa yang akan datang. Artinya semangat terus ya Pak. Semangat terus. Baik, terima kasih atas waktunya yang telah diberikan kepada saya Pak. Saya akhiri wawancara ini. Sekali lagi terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Terima kasih Pak. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Ya, baik. Sedikit menyita waktunya Bapak untuk mewawancarai tentang dilema etika. Jadi pertanyaan yang pertama Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau pelanggaran moral? Pada prinsipnya kalau bicara dilema etika, sistem yang kami gunakan untuk mengidentifikasi itu adalah meminta masukan dari setiap guru kelas yang ada di setiap akhir program, apakah itu program semester ataupun program tahunan. Oke, ya Pak. Oke, yang kedua Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Pak? Sesuai dengan komitmen kami dari awal bahwa apapun yang kami lakukan di sekolah itu tetap harus melibatkan semua teman-teman melalui komunikasi untuk selanjutnya mengambil keputusan. Dalam hal mengambil keputusan itu, langkah yang kami lakukan adalah mengarah kepada skala prioritas, dalam arti bahwa istilahnya yang prioritasnya lebih besar itu kami dahulukan. Oke, jadi Bapak dalam mengambil keputusan tentu melibatkan dengan teman-teman yang ada di sini. Oke. Selanjutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bapak biasa lakukan selama ini? Prosedur yang kami lakukan dalam hal istilahnya mengidentifikasi ataupun mengambil keputusan terhadap persoalan-persoalan moral maupun etika, kembali lagi bahwa pengambilan keputusan itu kami lakukan dengan
melibatkan semua unsur yang ada di sekolah, termasuk orang tua siswa dalam hal ini. Karena selama ini istilahnya sumber dari permasalahan yang menyangkut etika itu sering muncul justru dari orang tua siswa. Jadi intinya melibatkanlah termasuk orang tua siswa seperti ini. Selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Yang efektif. Langkah yang paling efektif yang kami rasakan dan yang kami lakukan dan kami rasakan istilahnya secara langsung adalah melakukan komunikasi yang baik dengan semua pihak yang berkepentingan. Ya, intinya komunikasi yang berjalan ya Pak. Ya, komunikasi. Selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini merupakan sebagai tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus tersebut? Yang menjadi tantangan tentu kembali lagi bahwa istilahnya cara dan metode komunikasi yang kadang-kadang artinya membutuhkan penjelasan yang lebih rinci sehingga istilahnya permasalahan itu bisa connect antara sekolah dengan istilahnya pihak yang bersentuhan dengan masalah moral dan etika tersebut. Artinya ada komunikasi ya. Selanjutnya apakah ada jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal tertentu untuk menyelesaikannya? Terus bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Sebenarnya kalau bicara jadwal, kami selalu berprinsip bahwa untuk segala hal kami itu berusaha istilahnya semakin cepat semakin baik. Artinya semakin kasus itu ditangani yang cepat semakin bagus ya. Iya. Oke. Selanjutnya adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus tersebut? Ya, kalau bicara istilahnya faktor atau komponen yang membantu dalam hal menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada, kembali lagi bahwa istilahnya segala sesuatu butuh komunikasi dan butuh kolaborasi. Dalam hal ini artinya kalau bicara mengambil keputusan tentu istilahnya saya sebagai pimpinan tidak bisa mengambil keputusan sendiri, melainkan harus melibatkan istilahnya unsur-unsur yang terkait dalam hal ini guru, orang tua siswa juga ketika istilahnya persoalan itu menyangkut siswa kami. Artinya semua stakeholder yang berhubungan dengan instansi sekolah itu ya Pak. Terakhir Pak, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika tersebut? Kesimpulan yang bisa saya ambil dari semua permasalahan-permasalahan yang ada dan saya hadapi selama ini adalah bahwa tidak ada satupun persoalan yang tidak bisa diselesaikan selagi komunikasi itu bisa berjalan dengan baik dengan pihak yang berkepentingan dan persoalan tersebut. Oke, dari sekian pertanyaan Pak, Bapak sudah menjawab. Terima kasih atas waktunya yang telah diberikan. Mohon maaf Pak mengganggu waktunya ini. Sebenarnya tidak ada yang mengganggu. Terima kasih. Terima kasih. Oke.